Oke, baik. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kepada Ira selaku host kita pada pagi hari ini perkuliahan regulasi bisnis, tolong di-share screen. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman sekalian semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami pada pagi hari ini yang bertemakan kepailitan, likuidasi perusahaan, dan merger dan akuisisi yang beranggotakan Ferdinand Lubis, Fajar Agung, Kevin Heston, Eureka Panjaitan, Dean Andini Zamzam, dan Eli Agustina. Tidak panjang lebar lagi, kami akan segera memulai pemaparan materinya kepada teman kami. Silahkan, Eureka Panjaitan. Waktu dan tempat dipersilakan. Slide selanjutnya, Ra. Silakan, Rick. Pengertian kepailitan. Pailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditor. Nah, utang tersebut telah jatuh tempo. Keadaan tidak mampu membayar umumnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Jadi, pengertian kepailitan adalah sita umum pembiayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya akan dibacakan teman saya, Kevin Heston. Baik, saya melanjutkan dengan penyebab pilot. Terjadinya pilot dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini. Seperti kita lihat di slide, adanya hutang yang tidak dapat dibayarkan, perusahaan memiliki proses inovasi yang lamban atau bahkan berhenti membuat inovasi baru dalam bisnis, tidak mampu mengungkap apa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga tidak dapat memberikan produk atau layanan yang diterima di pasar, kurang mengamati perkembangan atau pergerakan dari kompetitor sehingga tertinggal dan tidak mampu bersaing di pasar, menetapkan harga yang terlalu mahal dengan produk yang mirip di pasaran sehingga tidak dipilih oleh konsumen. Penyebab pilot juga bisa terjadi karena hal-hal seperti ekspansi yang berlebihan, pengeluaran yang tidak terkendali, penipuan, dan lain-lain. Next. Next slide akan dibacakan teman saya, Eli Agustina. B. Likuidasi perusahaan. 1. Pengertian likuidasi. Pengertian likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Pengertian likuidasi juga berupa pembubaran perusahaan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagih piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta dan utang di antara para pemilik atau liquidation. Likuidasi bertujuan untuk melakukan penyelesaian atas harta suatu perusahaan atau badan hukum yang dibubarkan. Jika syarat pembubaran perusahaan telah terpenuhi, maka likuidasi ini akan dimulai dengan menunjuk seseorang atau lebih likuidator. Next. Next selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Fajar Agung Leksmana.
Oke, mungkin Fajir belum gabung ya. Akan digantikan oleh teman saya, Dean Andini. Silakan. Lanjutin aja, Rick. Yang kedua adalah penyebab likuidasi. Berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya likuidasi. Yang poin pertama, atas kehendak atau rapat umum pemegang saham dengan quorum dan voting supermajority. Dan poin yang kedua, waktu berdirinya perusahaan sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Poin selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan, dan yang terakhir adalah hasil merger atau konsolidasi perusahaan yang membutuhkan likuidasi. Merger dan akuisisi dibacakan oleh teman kami Kevin Hesta. Baik, pengertian dari merger adalah penggabungan dua perusahaan dan kemudian membentuk badan hukum atau perusahaan yang baru di bawah bendera satu nama perusahaan. Merger harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Contoh merger adalah merger Bank Syariah BUMN yang melebur tersebut, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Yang kedua adalah Gojek Tokopedia merger, di mana merger ini melahirkan GoTo, perusahaan baru hasil perkawinan tersebut. Next slide. Jenis-jenis merger. Merger konglomerasi adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis yang berbeda. Yang kedua adalah merger ekstensi produk. Penggabungan dari dua atau lebih perusahaan yang beroperasi di pasar atau sektor yang sama dengan cara berbeda. Yang ketiga, merger perluasan pasar. Penggabungan perusahaan yang menjual produk sama, tetapi pasarnya berbeda. Nah, selanjutnya adalah merger horizontal. Penggabungan perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama biasanya merupakan pesaing yang menawarkan produk atau layanan jenis. Yang terakhir adalah merger vertikal. Penggabungan dua perusahaan yang memiliki tingkat berbeda dalam rantai pasokan industri yang sama, biasanya pemain bisnis utama dengan perusahaan distributor atau pemasok yang bekerja sama dengannya. Silakan Eli yang bagian akuisisi. 2. Akuisisi. Definisi akuisisi adalah satu perusahaan membeli perusahaan yang lain secara langsung. Perusahaan yang mengambil alih inilah sebagai pemilik barunya. Akuisisi terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih semua keputusan manajemen operasional perusahaan lain. Akuisisi membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar karena umumnya membeli atau akuisisi saham perusahaan mayoritas. 2. Tujuan akuisisi perusahaan dilakukan untuk meningkatkan skala ekonomi, mendapatkan pasokan bahan baku, menurunkan biaya per unit seiring peningkatan produksi. Selain itu, manfaat akuisisi adalah untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan, mengurangi biaya, dan memperluas lini produk, serta mendapatkan teknologi dari perusahaan yang diakuisisi. Contoh akuisisi, satu akuisisi bank, PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI akan akuisisi Bank Mayora di 2022. Bank Pelat Merah itu akan mencaplok 53,92% saham Bank Mayora. Nilai akuisisinya mencapai Rp 3,5 triliun. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi yang bisa kami paparkan. Sesi selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang dibatasi maksimal 6 pertanyaan. Adapun penambahan materi, kritik, dan saran dari teman-teman dipersilahkan pertanyaannya ditulis di kolom komentar perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Oh iya, pertanyaannya setelah ditulis silakan disebutkan ya.
Izin menjawab pertanyaan Idris tentang mengapa dengan adanya merger atau akuisisi yang dilakukan antara dua perusahaan atau lebih dapat memicu timbulnya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Merger sangat riskan terhadap terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap hanya dapat menyebabkan harga menjadi semakin besar. Halo Rick, baik saya akan melanjutkan jawaban dari Eureka yang tadi, mengapa dengan adanya merger atau akuisisi yang dilakukan antara dua perusahaan atau lebih dapat memicu timbulnya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Nah, untuk jawabannya, untuk adanya praktek monopoli dari merger yang harus diperhatikan faktor-faktor utamanya adalah harga yang berkolusi, skala ekonomi yang tereksploitasi, kekuasaan untuk memonopoli, intervensi yang oligopolistik. Selain itu ada beberapa faktor tambahan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada kecenderungan perubahan kondisi pasar, kondisi finansial dan pelaku pasar. Kemudian untuk dapat masuk ke pasar, ketersediaan produk substitusi, sifat dari produk, syarat-syarat penjualan dan market performance. Dan yang terakhir adalah dampak efisiensi dari merger. Mungkin sekian yang dapat kami jawab dari Saudara Idris. Apakah ada sanggahan atau saran yang lain kepada Idris? Silakan. Izin Oke, terima kasih Idris. saya membacakan ada dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu bagaimana itu dalam undang-undang itu? Apakah dia Bisa disebutkan isi undang-undangnya, Saudara Idris? tentang pelarangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam pasal 28 dan 29? Oke, di situ pelarangan tentang persaingan pasar tidak sehat maupun monopoli, praktek monopoli. Nah, di sini kita adalah merger gitu, bukan praktek monopoli. Lebih tepatnya penggabungan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang satu gitu. Jadi udah ada undang-undangnya juga, diperbolehkan dan dikasih izin yang legal, bukan ilegal. Oke, Per. Terima kasih. Oke, baik. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya.
Oke, untuk tidak boros waktu, menghemat waktu, 9.30 jika tidak ada yang bertanya, presentasi untuk meet kita hari ini kita sudahi saja. Oh, silakan Game Munte, ada yang bertanya lagi. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari kita Game Munte. Apakah perusahaan yang telah dinyatakan mengalami kepailitan oleh pengadilan masih diperbolehkan menjalankan usahanya? Di sini mengacu kepada pasal 104 UU KPK PU. Yang poin pertamanya berdasarkan persetujuan panitia kreditor, sementara kurator dapat menjalankan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang kedua, apabila kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usahanya sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama, yang artinya perusahaan yang dinyatakan pailit dimungkinkan untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Hanya saja dalam hal ini kurator yang berwenang menjalankannya. Penjelasan selengkapnya ya mengenai itu. Bagaimana saudari Gemunte? Silakan kritik dan sarannya atau tambahan. Baik, terima kasih Per. Jawabannya dapat diterima. Oke, sama-sama. Sisa mic kita tinggal 10 menit lagi ya. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup mic-nya? Saudara Wahyu, Irfan, Bro Aidil, Joy. Permisi, Pak.
Ya, silakan Joy. Oke, pertanyaan dari teman kita Aidil. Oh, Irfan dulu. Apakah memungkinkan apabila suatu perusahaan melakukan merger, tapi malah membuat nilai perusahaan tersebut menjadi lebih kecil daripada sebelum merger? Pertanyaan yang menarik. Silakan kepada teman kami, Eli. Izin menjawab pertanyaan dari kawan kita Rivaldi, apakah memungkinkan apabila suatu perusahaan melakukan merger tapi malah membuat nilai perusahaan tersebut menjadi lebih kecil daripada sebelum merger? Perlu kita ketahui terlebih dahulu, tujuan merger ini adalah penggabungan diantaranya untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan menghasilkan laba, mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing lebih kompetitif. Jadi jawabannya sangat memungkinkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Dan izin menambahkan untuk pertanyaan Irfan Rivaldi. Anjay Pajar. Resiko dari perusahaan yang melakukan merger tersebut terkadang tidak memperkuat perusahaan, tetapi akhirnya melemahkan kekuatan finansial mereka. Hal ini dapat terjadi lebih sering jika perusahaan hasil merger tersebut yang baru dibentuk menerbitkan lebih banyak saham di seluruh basis aset yang sama dari kedua perusahaan sebelum merger. Oke, terima kasih cara atas penambahan jawabannya. Ya, terima kasih. Mana langkah jika pemegang saham tidak setuju dengan keputusan merger? Pemegang saham yang menolak keputusan merger berhak meminta perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga wajar yang terpapar dalam pasal 62. Iya, Rik. Iya, terima kasih, Rik. Tidak ke PS mengenai pengambil alihan hanya sebagai pasal. Maaf ya, teman-teman, mungkin jaringan Eureka lagi agak bermasalah gitu. Udah, Rik, udah. Terima kasih, Rik. Ingin menambah jawaban dari Aidil Anwar. Bagaimana langkah jika pemegang saham tidak setuju dengan keputusan merger? Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan merger mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan sebagaimana
Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya boleh menggunakan haknya sebagai dimaksud dalam pasal 62. Nah, isi dari pasal 62 itu mengenai hak pemegang saham. Yang maksud adalah setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa perubahan anggaran dasar, pengalian atau pinjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan atau penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan. Terima kasih. Apakah Aidil puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih, sangat puas. Izin menjawab pertanyaan dari Liston. Apa yang bisa dilakukan kreditur jika kepailitan ditolak karena tidak mencukupi hutang pelunasan hutangnya? Gitu. Selain pengajuan kepailitan baru atas adanya bukti-bukti baru, menggugat dengan perkara perdata lainnya dan menunggu debitor berbenah sehingga mampu membayar hutangnya di kemudian hari. Mungkin jawaban singkat itu dapat menjawab pertanyaan dari teman kita, Liston. Baik, terima kasih Saudara Ferdi. Oke, Saudara Liston, pagi baik. Pagi baik. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kita pada pagi hari ini. Kami tutup presentasinya. Terima kasih kepada teman-teman kami yang sudah dapat berhadir pada Zoom perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salam. Pagi baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pra. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.